Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Siapapun yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, mal'unun, terlaknat ia. Maka kita tidak akan berkata seperti kata-kata pelaknat. Berkembanglah janin, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasa beban di perutnya, karena beban itu telah ditanggung oleh Allah. Justru dia merasa hidupnya tambah terang, pikirannya tambah cerah. Bayangkan, siapakah di antara Ustadz, Kiai, Habib yang bermimpi ketemu Jibril? Adakah kita yang sudah baca kitab yang hafiz Quran bermimpi Mikail? Adakah di antara kita ketemu para nabi dalam tidur-tidurnya? Adakah di antara kita yang dihibur oleh malaikat-malaikat ketika dia bermenung? Tidak ada. Orang yang dianggap wali, dianggap habib sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan ini. Itulah Aminah radhiyallahu taala anha, awwalu man amana bi nubuwwatihi qabla miladi. Orang pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Pendek cerita, sampailah 9 bulan. Allah pun menghadirkan 2 ruh mulia, Sayyidatuna Asiyah yang dulu pernah beriman di bawah kezaliman Fir'aun, dan yang kedua Maryam yang dulu pernah dikucilkan oleh orang-orang sukunya, Alu Imran. Mereka datang, ruhnya datang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam Tuhan-Tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar. Lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pun girang menangis, dia bergetar. Maka sang rembulan mengatakan, namaku Al-Badar adalah memindam namanya. Maka hari mengatakan, aku matahari pelita, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan mengatakan aku pantulan matahari, matahari mengatakan sumberku dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Asy-Syams, dialah Al-Badr, tala'al badru alaina. Itulah yang kita baca dalam syair-syair. Tala'al badru alaina, anta syamsun anta badrun. Engkaulah syams. Syamsun artinya pelita, matahari yang sebenarnya. Dialah sebenarnya Al-Badr, bulan purnama. Baginda Rasul lahir. Kemudian setelah 2 ruh suci ini kembali, diambillah oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu. Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi. Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Maka disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, khaffafallahu anhu. Tersebutlah dalam kitab Diaul Lami. Kalau di kitab ini halaman
34, annal azaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab dia ulama? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhati man zi fuadim imtala imana. Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kolbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat darinya. Tidak hanya yaumul isnain, tapi setiap kali dia merayakan, dia berbahagia farhan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kurangi beban hidupnya. Allah akan pikul bersama-sama bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah telah diangkat ketinggian namanya, maka siapa yang meninggikannya ikut ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu Abu Lahab diringankan Allah karena dia farhan, dia bahagia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka siapapun yang percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu, bagi dia barakat, rahmat, keberkahan yang melimpah, rahmat-rahmat tiada bertepi. Suwaibah menyusui Rasulullah karena orang Arab Mekah saat itu punya tradisi menyusukan anaknya kepada selain mereka. Maka muncullah masa, adalah hari di saat orang-orang dari Bani Sa'diyah datang untuk menyusui orang Mekah. Sebanyak itu perempuan yang gemuk-gemuk, ibu-ibu yang baru melahirkan, tidak ada satupun yang minat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disodorkan ke ibu yang cantik, yang gemuk, kira-kira air susunya sangat banyak. Ternyata beliau tidak mau. Kenapa? Karena hampir semua perempuan yang berisi badannya, yang kenyal, yang sehat, itu ketika menyusui Rasulullah, dia susui anak si perempuan itu dahulu dengan kanannya, Rasulullah ke bagian kirinya. Rasulullah tidak mau meminum bagian kirinya. Berbeda dengan Halimah. Dia Halimah sangat santun dan sangat sopan. Ketika dia mau menyusui Sayyidina Muhammad, maka diletakkan anaknya sebelah kiri, dia ambil Nabi Muhammad, maka sang Nabi kecil langsung mau menyusui perempuan yang sangat kurus malang. Dia punya ternak-ternaknya banyak yang mati. Dia punya ternak domba yang bisa mengeluarkan susu, tapi susunya tiada yang keluar. Tapi semenjak dia mendatangi Nabi Muhammad dibawa pulang. Semua ternaknya gemuk, semua air susu pun mengalir. Diangkatlah oleh Allah derajat Halimah yang tadinya fakir, miskin, menjadi keluarga yang penuh diberkahi. Tadinya mendapatkan bagian sedekah susu, sekarang dia membagi bagian susu ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Di rumahnya ada bayi kecil, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah, dia orang yang miskin, tapi dia sabar. Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, Engkau kayakan aku, tapi jadikan styleku style orang miskin. Karena dulu yang menyusukanku seorang yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, umur beliau udah sampai 7 tahun. Bermain-main dengan saudara susunya di suatu tempat. Beliau badannya biasa, badannya kecil, naik keledai bersama dengan saudaranya, anak Halimah Sa'diyah. Betapa lucunya Sayyidina Muhammad berdua dengan saudara susunya di atas keledai. Keledai itu lebih rendah daripada onta, lebih rendah juga daripada kuda.
tapi juga lebih besar daripada Bighal. Sedang sekali jika ada orang berjalan